Pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang lontong sayur di Kabupaten Pati ditarik pajak sebesar Rp840.000 per tahun oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak merespons kemarahan publik dan menuntut pihak pemerintah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau itu dikatakan tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan juga mengajukan surat ini, kita buatkan juga untuk dengan lokasi, ada dengan lokasi juga. Mungkin di lapangan petugas kami di dalam menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan juga belum paham sehingga timbul miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah aset PUDA, ujungnya jadi pajak warung, ini berkubah pesan ini pajak warung. DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibnas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksa maupun pemungut pajak. Sementara DPR meminta agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama, itu pun bukan senjata yang utama. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu. Supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri. Pemirsa, Ketua Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya. Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik mundur atas alasan kesehatan. Nanik akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara mengatakan Presiden Prabowo menunjuk Wamentan Sudaryono untuk menggantikan Nanik jadi Kepala BGN. Menurut Prasetyo, Sudaryono akan dilantik pada pukul 15 nanti. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis. Nanik SD yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional selama 1,5 bulan. Selama menjabat Kepala BGN, Nanik membuat gebrakan. Salah satunya membentuk tim untuk evaluasi MBG. Bahwa saya akan setia kepada Nani SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nanik menjadi sorotan, terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Meski singkat, Nani telah membuat beberapa gebrakan, diantaranya adalah membentuk tim reformasi berisi 11 orang untuk mengevaluasi MBG. Nani juga mengevaluasi puluhan ribu SPPG. Kebijakannya yang menjadi sorotan adalah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG di wilayah padat atau belum memenuhi standar kelayakan. Nanik juga mempertajam penerima manfaat MBG dan fokus ke kelompok rentan. Mundurnya Nanik tak hanya satu-satunya perubahan di tubuh BGN. BGN mengangkat 5 pejabat baru. Salah satunya adalah mantan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, yang ditunjuk jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Pemirsa, Badan Gizi Nasional memperkenalkan 5 pejabat baru. Salah satunya mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Kelima pejabat baru Badan Gizi Nasional dikenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Trenggono di kantor BGN pada Selasa siang. Mereka adalah Lili Kamiliah selaku Sekretaris Utama, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, sementara mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Kelimanya ini dilantik atas dasar keputusan Presiden ke Kepres Prabowo Subianto. Jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Kurang lebih tata kerja pada saat beliau menjadi Direktur Imunisasi itu mirip dengan cara MBG sekarang di Kemenkes. Jadi beliau di Kemenkes sekarang di BGN. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sekarang memperbaiki penetapan sasaran, target, sampai monitoring nanti apakah sebenarnya berhasil atau tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu alasan pertama kenapa Ibu Prima. Pemirsa, miris masih ada gedung sekolah di ibu kota Jakarta yang ambruk karena tak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangga dan saling berbagi kelas saat proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 taruna Akademi Kepolisian dan Akademi TNI menjadi perwira remaja TNI Polri di Istana Merdeka. Menjadi perisai pelindung negeri, menjadi perisai pelindung negeri. Suasana hikmat menyelimuti halaman Istana Merdeka, Jakarta saat Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira tahun 2026. Sebanyak 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian resmi mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi perwira pertama TNI Polri. Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat pada 4 peraih penghargaan Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik mewakili seluruh perwira remaja. Usai pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menyampaikan amanat kepada para perwira muda. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Para perwira masing-masing matra berfoto bersama dengan Presiden Prabowo beserta jajaran, kemudian menampilkan yel-yel di hadapan Presiden. Upacara ini juga dihadiri oleh keluarga para perwira remaja yang memenuhi kawasan istana di momen penting tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsa Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespons penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendarsa pastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, Hendarsa pun menjelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait ajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja.
untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan Presiden terkait pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus baru akan ditandatangani dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Prasetyo pun mengatakan Jaksa Agung telah mengirim surat resmi pada Presiden Prabowo pada pekan lalu terkait usulan nama calon Jampitsus pengganti Febri Adriansyah. Yang lalu, Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan. Pemirsa, 2 sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur mendapat bantuan dana dari program revitalisasi sekolah pemerintah. Hasilnya, SD Impres Naimata dan SMA Negeri 8 Kupang bisa membangun ruang kelas tambahan untuk kelancaran belajar mengajar. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiji mengajak sejumlah media meninjau langsung SD Impres Naimata, sekolah yang mendapat revitalisasi pendidikan dari pemerintah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum direvitalisasi, sekolah ini menghadapi keterbatasan ruang belajar, di mana kegiatan belajar mengajar 539 murid harus berlangsung 3 shift setiap harinya. Sekolah ini kemudian memperoleh anggaran senilai 3,1 miliar rupiah yang digunakan untuk membangun ruang kelas tambahan, toilet, dan kantor administrasi. Sekolah lain yang mendapat bantuan revitalisasi pendidikan adalah SMA Negeri 8 Kota Kupang untuk membangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet senilai 1,2 miliar rupiah. Kenapa dengan daerah Kupang? Karena kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di Jakarta, di Jawa, tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang. Pemerintah menargetkan revitalisasi sekolah yang dimulai pada tahun ini dapat selesai secara bertahap hingga akhir 2026 dan bisa memberi manfaat pendidikan untuk seluruh pelajar Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga gunakan fake GPS atau GPS palsu untuk manipulasi absensi. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Kairisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin.
Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.